Selamat datang di Darul Horror Story, tempat kisah-kisah terlarang, pengalaman nyata, dan cerita yang sengaja dikubur, kini dibangkitkan kembali. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng, beberapa berasal dari pengakuan orang-orang yang masih hidup, dan sebagian lagi dari mereka yang seharusnya sudah mati. Jika kamu mendengar bisikan aneh atau merasakan sesuatu di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi mereka juga sedang mendengarkan. Ini adalah Horror Story. pada tahun 2018, Teh Tania mengalami kejadian mistis ketika bekerja sebagai LC karaoke di Batam yang kala itu selalu sepi pelanggan. Melihat kondisi Teh Tania yang memprihatinkan, Rara kemudian mengajaknya pergi ke Jawa Timur untuk menemui seorang dukun dan melakukan ritual pemasangan susuk. Atas rekomendasi sang dukun, Teh Tania ditawari untuk memasang susuk Jalatunda di bagian alat vitalnya yang konon susuk tersebut berasal dari peninggalan seorang sinden. Tahun 2018 menjadi penanda perubahan yang tak pernah Teh Tania bayangkan. Malam-malamnya di Batam terasa panjang, berlarut dan penuh dengan sunyi. Lampu-lampu karaoke menyala seperti biasa. Neon berwarna ungu dan biru memantul di dinding berlapis busa. Namun kursi-kursi empuk tetap kosong. Musik diputar hanya sebagai formalitas, sekadar pengisi waktu agar kesunyian tidak terlalu kentara. Di balik senyum yang terlatih, Tania menyimpan perasaan terbuang. Sebagai LC, dia tahu betul bagaimana ritme tempat itu seharusnya berjalan. Tawa, gelas yang saling bersentuhan, percakapan ringan yang berakhir dengan permintaan lagu. Namun malam demi malam, ritme itu patah. Pelanggan datang, memesan minuman, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa bahkan terlihat ragu sejak awal, seolah ada sesuatu yang mengganjal tanpa bisa mereka jelaskan. Tatapan mereka singgah sebentar di wajah Tania, lalu meluncur pergi seperti menghindari sesuatu yang tak kasat mata. Awalnya, Tania mengira ini sekedar fase sepi. Batam dikenal fluktuatif, kadang ramai, kadang lengang. Ia mencoba mengganti gaya rambut, memilih gaun yang lebih berani, namun tetap pantas. Memoles wajah dengan teknik yang ia pelajari dari senior. Semua dilakukan dengan harapan kecil yang terus menyusut. Hasilnya pun tetap nihil. Semakin ia berusaha, semakin ia merasa seolah daya tariknya terkunci di balik penghalang yang tak terlihat. Ada malam-malam ketika tubuhnya hadir, tetapi pikirannya melayang. Ia duduk di sudut ruangan, mendengarkan lagu lama yang diputar berulang. Suara penyanyi di rekaman terdengar utuh, sementara Tania merasa dirinya perlahan kehilangan nada. Bukan kehilangan suara secara harfiah, melainkan kehilangan gema. Tak ada yang memantul kembali dari dunia kepadanya. Ia menjadi bayangan di tempat yang seharusnya penuh sorak. Keresahan itu merembes ke kesehariannya. Tidur Tania terganggu oleh mimpi yang tak selesai, potongan-potongan wajah, panggung, dan sorot lampu yang padam sebelum klimaks. Saat terjaga, dadanya kerap sesak tanpa sebab yang jelas. Ia merasakan kehadiran asing, seperti tatapan yang mengikuti dari jarak dekat. Namun setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa.
Sensasi itu bukan ketakutan yang meledak, melainkan ketidaknyamanan yang menetap, pelan tapi menekan. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik, bukan gosip tajam, melainkan kalimat samar yang lebih menyakitkan. Mungkin lagi kurang hoki tuh. Kadang ada orang yang auranya turun. Kata-kata itu melayang di udara, menempel di kulit Tania seperti debu yang sulit diseka. Ia ingin tertawa, menyangkal, namun setiap malam yang berlalu seakan menguatkan dugaan mereka. Manajer tempat karaoke pun berubah sikap, senyumnya tetap ada, namun dingin. Jam kerja Tania dipangkas, ia lebih sering diminta menunggu, berjaga tanpa kepastian. Dalam dunia yang menghitung nilai dari keramaian, kesunyian adalah dosa yang tak terampuni. Tania mulai menghitung sisa tabungannya, menimbang kemungkinan pulang kampung, lalu menepisnya dengan getir. Ia belum siap mengakui kekalahan. Pada suatu malam yang sepi, saat hujan tipis membingkai kota dan suara kendaraan memudar, Tania merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kejadian besar, melainkan perubahan halus. Saat ia bernyanyi pelan mengikuti irama, ada getaran aneh di tenggorokannya, seolah lagu itu bukan sepenuhnya miliknya. Ia berhenti, menelan ludah, dan mencoba kembali. Getaran itu menghilang, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Ada ruang kosong yang siap diisi oleh apapun yang berani masuk. Sepulang kerja, Tania berjalan sendiri melewati lorong parkir. Udara terasa berat. Ia menyadari betapa rapuhnya dirinya ketika segala sandaran runtuh. Dalam kelelahan, ia pun memikirkan jalan pintas yang selama ini ia hindari. Bukan karena ia percaya sepenuhnya, melainkan karena ia kehabisan pilihan. Di benaknya terlintas kisah-kisah yang dulu ia dengar setengah bercanda, tentang pesona yang dipinjam, tentang daya tarik yang ditautkan pada sesuatu yang lebih tua dari waktu. Ia sampai di kamar kos yang sempit, menyalakan lampu, dan duduk lama tanpa bergerak. Di sana, di antara dengung kipas dan jam dinding yang berdetak terlalu keras, Tania akhirnya mengakui ketakutannya. Jika keadaan ini berlanjut, ia akan menghilang tanpa jejak, menjadi nama yang terlupakan. Kesadaran itu menggigit lebih tajam daripada rasa malu. Babak ini menutup dengan satu keputusan kecil yang belum terucap. Tania belum tahu kepada siapa ia akan berpaling atau harga apa yang akan diminta. Ia hanya tahu satu hal, kesunyian ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang menunggu, dan cepat atau lambat ia akan dipaksa menatapnya. Rara adalah orang pertama yang benar-benar memperhatikan perubahan Teh Tania. Bukan sekedar penurunan jumlah tamu, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Cara Tania memandang ruang kosong, senyum yang datang terlambat, dan kebiasaan melamun yang makin sering. Rara sudah lama bekerja di dunia karaoke. Sejak saat itu, tahu bahwa tidur Bu Sekar tak pernah utuh. Tidak meninggalkan setiap terlelap. Ia bermimpi tentang potongan kejadian yang tidak pernah ia ingat secara lengkap. Bukan gambaran ritual, melainkan konsekuensinya. Dirinya duduk sendirian di ruang sempit, mendengar suara langkah yang tak pernah sampai, dan merasakan sesuatu di dadanya yang perlahan berkurang. Bukan sakit, melainkan rasa memiliki. Ia tidak lebih cantik. Tetangga mulai memperhatikan perubahan. Bu Sekar menjadi lebih pendiam, lebih tertutup, namun juga lebih tajam. Tatapannya sering kosong, lalu tiba-tiba fokus, seolah sedang mendengarkan perintah.
Ketika karaoke Anak hampir itu tutup jarang bermain dan dengan hanya anak-anak tersisa lain. suara petugas Jika beres-beres, ditanya, Rara ia hanya menghampiri menjawab Tania yang seperlunya duduk dan sendirian. selalu menyebut Ia ibunya dengan membawa nada 2 yang gelas tidak minuman lazim. ringan dan Bukan menyodorkannya hormat, tanpa banyak bukan basa-basi. sayang, Mereka melainkan duduk seperti berdampingan, menyebut peran. mendengarkan sisa musik dari Suatu ruangan lain sore yang saat belum Bu Sekar dimatikan. mencuci pakaian Hening di belakang antara rumah, mereka terasa berat, seorang perempuan seolah tua ada berhenti di kata-kata yang pagar. menunggu untuk Pakaiannya dilepaskan. sederhana, rambutnya disanggul Kamu capek, rapi, matanya ujar Rara. tajam namun Suaranya tidak rendah dan mengancam. hati-hati. Ia Tania tidak tersenyum langsung tipis. menyapa, ia hanya Semua berdiri, orang capek di memperhatikan, Rara seolah membelai menilai pelan. sesuatu yang tak Bukan kasat capek mata. biasa. Kalimat itu membuat Tania menoleh. Anak itu Ada tidak kesedihan di seharusnya wajah diam, Rara. Tanpa kata nada perempuan menghakimi. itu akhirnya. Untuk pertama Bu kalinya Sekar dalam menoleh waktu cepat. lama, Tania Maksudnya, merasa dilihat bukan sebagai perempuan pengisi itu ruangan, tersenyum tipis. melainkan sebagai manusia Anak yang yang sedang lahir terpuruk. dari Ia janji ingin yang tak menyangkal, diambil, namun biasanya kelelahan membawa membuat suara. pertahanannya runtuh. Ia hanya Jantung menghela Bu napas Sekar dan berdegup menatap keras. lantai. Rara Siapa tidak kamu? memaksa, tapi ia Aku menunggu, hanya orang yang membiarkan tahu keheningan cara bekerja. membaca Lalu, sisa-sisa. dengan nada yang Jawabnya hampir tenang. seperti cerita sambil lalu, ia berkata, Panggil saja aku aku pernah di posisi Nyai. sepertimu. Nama itu tidak Pengakuan asing. itu mengejutkan Meski Tania. Bu Sekar yakin Sulit belum pernah membayangkan mendengarnya langsung. Rara yang selalu dikelilingi Ada rasa orang dingin menjalar di pernah tengkuknya, mengalami masa bukan sepi karena seperti takut, ini. Rara melainkan tersenyum ketul, karena seolah dikenali. membaca pikirannya. Nyai melirik ke arah Ia rumah, bercerita tepat tentang ke kamar tahun-tahun tempat anak awalnya, itu berada. tentang malam-malam panjang tanpa panggilan, Ia bukan tentang rasa beban, takut tersisih, lanjut Nyai, dan tentang tapi ia bukti. keputusasaan yang Bu membuatnya Sekar berani mengepalkan mencoba tangan. sesuatu yang dulu ia Aku anggap tidak tabu. minta ini. Nyai mengangguk pelan. Itulah masalahnya. Ada jalan Sejak lain, pertemuan itu, kata Rara Nyai pelan. sering muncul Bukan tanpa untuk semua diundang. orang, tapi Tidak buat pernah masuk yang rumah, sudah mentok. selalu berhenti di Kadang itu batas yang satu-satunya sama. pilihan. Ia tidak memberi Kata-kata solusi, itu menggantung. tidak menawarkan Tania keselamatan. merasakan denyut di pelipirnya. Ia hanya Ia bertanya, tahu arah dan pembicaraan setiap ini, pertanyaan namun tetap bertanya. terasa seperti Jalan membuka apa? lapisan baru dari Rara kesadaran menatapnya Bu lama, Sekar. memastikan tidak ada orang lain Apakah yang mendengar. kamu ingin suamimu Ke Jawa berhenti? Timur. Jawabnya singkat. Apakah kamu ingin Ada hidupmu orang tua kembali? yang paham soal hal-hal seperti ini. Bukan Atau sembarang orang. apakah kamu ingin seseorang membayar atau hanya ingin berhenti Nama membayar? tidak disebutkan, rincian sengaja dihindari. Justru ketidakjelasan itulah yang membuat cerita Bu Rara Sekar tidak terasa pernah lebih menjawab nyata. langsung. Namun setiap Ia kali tidak ia pulang menjual dari mimpi, bertemu Nyai, hanya menawarkan kemungkinan sesuatu di rumah dengan resiko berubah. Suaminya yang tidak menelepon dengan disembunyikan. nada lebih kasar. Tubuh Rara Bu Sekar menegaskan kembali bahwa menerima tidak ada yang luka-luka gratis. yang datang Selalu ada tanpa syarat, pola. selalu ada konsekuensi. Anehnya, Sepulang anak itu kerja tidak malam pernah itu, menangis Tania tidak melihatnya. langsung tidur. Ia Kata-kata hanya Rara menatap berputar lalu di berkata kepalanya, pelan, bercampur dengan ketakutan dan masih harapan. belum cukup. Ia mencoba bersikap rasional. Pada suatu mengingatkan malam, dirinya Bu tentang Sekar cerita-cerita memberanikan yang diri bertanya, sering dilebih-lebihkan. cukup untuk Namun setiap apa? kali ia menimbang logika, kenyataan Anak itu hidupnya menoleh. saat ini Matanya kembali gelap menghentap. namun jernih. Kursi kosong, Untuk jam kerja menutup, yang dipangkas, dan masa depan yang Nyai makin akhirnya kabur. mengungkapkan satu Hari-hari hal penting. berikutnya, Rara Ada tidak jalan menekan. lain selain Ia tetap menjual yang bersikap belum seperti lahir. biasa, seolah Jalan pembicaraan yang lebih malam rapi, itu tidak lebih pernah dewasa, terjadi. Justru jalan sikap yang itu tidak membuat membutuhkan Tania pengorbanan semakin gelisah. darah, Tawaran melainkan tersebut tidak pengalihan. dipaksakan, namun selalu hadir di sudut Namanya pikirannya. jual musuh. Setiap kali ia kata melihat Nyai. Rara dikerumuni Bukan pelanggan, untuk membunuh, perasaan iri bercampur tapi putus untuk asa menghapus menyusup tanpa posisi. izin. Bu Sekar terdiam lama. Untuk pertama kalinya Akhirnya, sejak Pada bertahun-tahun, suatu sore sebelum dia jadwal tidak malam, merasa ingin Tania kabur, mendekati Rara di tapi ruang ia ganti. merasa dipilih. Tangannya gemetar saat ia Dan bertanya, jauh di dalam hampir dirinya, berbisik, sesuatu yang dulu "Kalau pernah ia aku lepaskan mau ikut, mulai merapat apa yang kembali, harus aku siapin?" bukan sebagai harapan, Rara melainkan berhenti merapikan sebagai tasnya. niat. Ia menatap Tania dengan ekspresi serius, jauh dari kesan santai yang biasa ia tunjukkan. Suami Bu Mental, Sekar jawabnya singkat, tidak pernah merasa dan dirinya kesiapan buat berubah. nerima apapun yang Itulah terjadi yang paling setelahnya. berbahaya.
Setiap Keputusan itu kekerasan tidak selalu dibuat ia dengan bungkus teriakan dengan atau alasan sumpah. lelah Ia bekerja, lahir dari kelelahan yang tekanan menumpuk hidup, dan harapan yang kesalahan menipis. yang tidak pernah jelas sumbernya. Ia tidak melihat dirinya Beberapa hari sebagai pelaku, kemudian, mereka melainkan mengajukan korban izin cuti keadaan yang singkat. kebetulan Alasan memiliki yang tubuh diberikan orang lain sederhana, sebagai urusan pelampiasan. keluarga. Tidak ada yang Sejak bertanya Bu lebih Sekar jauh. kembali ke Cirebon, Dunia karaoke terbiasa dengan amarahnya kepergian justru semakin sementara. terarah. Perjalanan itu Telepon-telepon dimulai tanpa datang di seremoni. jam-jam Tiket ganjil. dipesan, Nada suaranya barang secukupnya keras, dikemas. memerintah, Saat pesawat seolah lepas landas jarak meninggalkan Batam, hanya memperbesar Tania haknya menatap untuk keluar menyakiti. jendela. Kota dengan lampu-lampu kecilnya Ia perlahan tidak menjauh, tahu bahwa seperti setiap kehidupan kali lama ia yang memaki, tinggalkan tanpa sesuatu tahu di sekitarnya apakah mulai ia bisa kehilangan kembali fungsi dengan kecil. cara yang sama. Bukan barang besar, bukan Di dalam peristiwa hatinya mencolok, ada hanya perasaan campur aduk, hal-hal sepele yang takut, biasa penasaran, diabaikan. dan secerca harapan yang nyaris ia lupakan. Jam Ia tangannya belum sering tahu berhenti siapa yang akan tiba-tiba, mereka temui, kendaraannya atau mogok ritual tanpa apa yang sebab menanti. yang bisa pasti, dijelaskan sejak oleh ia bengkel. mengucapkan iya, Rekan-rekannya pada mulai Rara, lupa janji, langkahnya sudah bukan berpindah sengaja, jalur, melainkan jalan seperti alternatif ingatan itu mereka terasa tentang sunyi, dirinya memudar panjang, pelan-pelan. serta penuh Namun bayangan ia yang tidak belum menyadari itu menampakkan sebagai wujudnya. pertanda. Ia menganggap dunia sedang tidak adil padanya. Perjalanan Bu menuju Sekar tempat tinggal memperhatikan sang juru semuanya kunci dengan tenang yang tidak baru, ditempuh dengan mudah. Dari kota kecil di bukan Jawa tenang Timur, yang pasrah, Rara mengajak melainkan Tania karena menyusuri jarak jalanan yang emosional semakin mulai menyempit. terbentuk. Kendaraan Setiap umum kali berhenti di suaminya sebuah titik mengamuk yang lewat tampak telepon, seperti akhir ia peradaban. tidak lagi gemetar. Selebihnya harus dilalui dengan berjalan kaki. Udara di sana berbeda. Ia hanya lebih mencatat padat, lebih sunyi, nada, seakan kata-kata, menyimpan napas panjang pola, dari masa lalu yang seolah belum ia selesai. sedang mempelajari musuh sebelum memilih Tania cara mengikuti langkah menghadapi. Rara tanpa banyak bertanya. Setiap derap kaki terasa menggema di kepalanya sendiri. Anaknya Pepohonan mulai tua berubah lebih berdiri jelas. rapat, menaungi Ia jalan tidak lagi setapak hanya yang berbicara jarang dengan dilewati kalimat orang luar. aneh. Kini ia mulai memberi saran, Tidak bukan ada rumah sebagai anak, penduduk, melainkan tidak pula suara seperti hewan ternak, seseorang yang hanya membaca desir angin peta. yang kadang terdengar seperti bisikan. Kalau dia marah Membuat hari Tania beberapa Selasa, kali menoleh kata refleks. anak itu suatu pagi, Ada pantangan hari Kamis sejak dia kita akan masuk kehilangan wilayah sini, sesuatu. kata Rara tiba-tiba. Bu Sekar tanpa menatapnya menoleh. lama. Jangan sembarang Kehilangan ngomong, apa jangan menyebutnya yang dia dengan anggap suara miliknya? Jawab anak itu tanpa keras. ekspresi. Tania mengangguk meski Nyai tenggorokannya datang terasa sore kering. itu dengan Ia langkah baru pelan. menyadari bahwa Seperti sejak biasa, turun dari kendaraan, ia berhenti di perasaannya batas yang seperti sama. diperas pelan-pelan. Tatapannya kini Bukan lebih takut yang serius, meledak, melainkan seolah rasa fase diawasi pengamatan yang telah konstan. selesai. Seolah langkah mereka Kamu dicatat sudah mulai satu menjauh, persatu. kata Nyai. Rumah sang juru kunci Itu syarat akhirnya yang tampak pertama. sebuah bangunan Menjauh dari sederhana. apa? Tanya Bu Sekar. Dari peran korban, Berdinding kayu tua yang warnanya jawabnya. pudar dimakan waktu. Ritual Tidak jual ada pagar, musuh tidak tidak ada tanda bekerja pada kepemilikan. orang yang Halamannya masih bersih, ingin namun dikasihani. terasa asing. Seakan Nyai jarang menjelaskan disentuh tanpa tamu. bahasa Aroma indah. dupas Ritual samar itu tercium, bukan pemanggilan, bercampur dengan wangi bukan dedaunan permintaan. kering. Sebelum Ia lebih mengetuk, mirip Rara pengalihan berhenti dan posisi. menunduk hormat. Musuh tidak Tania dihilangkan, pun menirunya. melainkan Meski dipindahkan tidak dari pusat sepenuhnya hidup mengerti orang lain. kepada sikap, Semakin keras ia merasa berkuasa, semakin kepada cepat siapa ia sikap tergeser. itu ditujukan. Dan Ketukan tumbalnya? pelan dilepaskan. Tanya Bu Sekar pelan. Lama tidak ada Bukan jawaban. nyawa, Saat Tania mulai jawab berpikir rumah Nyai, itu kosong, melainkan pintu jejak. terbuka dengan sendirinya, menimbulkan bunyi Bu panjang Sekar yang tidak membuat langsung bulu mengerti, kuduknya meremang. tapi tubuhnya Di bereaksi ambang lebih pintu cepat berdiri dari seorang pikirannya. lelaki tua, Ia rambutnya merasakan memutih sensasi seluruhnya. aneh, Wajahnya seperti dipenuhi berdiri garis terlalu usia, lama di tempat namun yang matanya salah. tajam dan jernih. Lalu akhirnya Tatapannya itu bergeser membuat setengah Tania merasa ke seperti langkah membaca tanpa posisi kata. yang benar. Lelaki itu tidak tersenyum. Malam Tidak itu pula terlihat suaminya terkejut dengan menelepon kedatangan lagi. mereka. Amarahnya lebih kasar dari Kalian biasanya. sudah telat, Ia menuduh, ucapnya datar. memaki, Rara langsung mengingatkan menunduk lebih siapa dalam. yang memberi makan, Nun siapa sewu, Bu Sekar. Mendengarkan Tania sampai tercekat. selesai, Ia lalu tidak menjawab ingat mereka dengan satu membuat kalimat janji. pendek. Namun nada Aku sang sudah juru kunci dengar. menegaskan satu hal. Itu saja. Kedatangan mereka bukan kebetulan. Di seberang sana, tanpa suaminya dipersilakan terdiam, masuk secara bukan verbal. karena sadar, melainkan karena Lelaki ada tua jeda itu yang berbalik tidak dan ia melangkah ke rencanakan. dalam. Rara Untuk memberi pertama isyarat kalinya, halus. ia merasa kata-katanya Rara tidak memberi mendarat. isyarat halus agar Tania mengikutinya.
Bagian dalam rumah terasa lebih gelap dari luar. Hari-hari Cahaya berikutnya, siang masih menyelinap efeknya dari menjadi sela-sela nyata. dinding. Bukan Ruangan besar, itu nyaris tapi kosong, konsisten. hanya tikar, Ia mulai meja diabaikan rendah, di tempat dan beberapa kerja. benda tua yang Instruksinya tidak dikenali segera Tania. dilaksanakan. Suasana Orang-orang di dalam lupa membuat mengabari. waktu terasa Ia melambat. datang ke ruangan Setiap detik dan seakan percakapan diperpanjang. berhenti, bukan Sang karena juru takut, kunci duduk melainkan bersila, karena lalu tidak memandang lagi mereka relevan. satu persatu. Ia Yang pulang mana? dengan amarah yang lebih Tanyanya kacau. singkat. Namun Bu Rara Sekar menoleh sudah ke tidak Tania, berada di sana. memberi dorongan Ia tanpa hanya sentuhan. meninggalkan rumah Dengan kosong langkah dan ragu, anak yang Tania duduk maju dan tenang, duduk sesuai menatapnya isyarat. dengan cara yang tidak bisa ia pahami. Jantungnya berdegup "Kamu siapa?" keras, namun anehnya bentak ia suaminya. merasa tidak bisa Anak mundur. itu mengangkat Ada wajah kekuatan halus yang yang menahannya akan tetap mengingatmu di saat tempat. orang lain berhenti. Kamu Kalimat kehilangan itu Pak menghantam Mula, tanpa suara. ujar lelaki tua Suaminya itu mundur tiba-tiba. selangkah. Dadanya sesak oleh perasaan Kalimat itu asing. membuat Tania menggigil. Bukan takut, Ia melainkan tidak sepenuhnya kehilangan mengerti maksudnya. Namun kata tersebut terasa tepat Nyai sasaran. berkata benar, Sang ritual juru itu kunci tidak dimulai melanjutkan, dengan simbol menjelaskan atau bahwa ada ucapan. orang-orang yang Ia kehilangan dimulai daya tarik ketika bukan Bu karena Sekar usia berhenti atau berharap nasib, suaminya berubah. melainkan karena ada Saat itu, sesuatu posisi yang mengikat mulai dari bergeser. dalam. Dan di Ikatan dalam itu rumah bisa tua di terbentuk dari Cirebon, banyak hal, anak itu duduk kesalahan, sebagai penanda hidup. Bukan iri, untuk melindungi, atau sekedar berada bukan di untuk tempat yang menyerang, salah terlalu melainkan lama. untuk memastikan Tanpa setiap sebab diminta, Tania akan menceritakan menemukan hidupnya secara akibatnya singkat sendiri. tentang Batam, karaoke, dan malam-malam sepi. Sang juru kunci mendengarkan tanpa reaksi. Hanya sesekali ia mengangguk, seolah Bu Sekar mencocokkan cerita memahami dengan sesuatu yang bahwa sudah ia ritual jual ketahui. musuh Ada tidak pernah peninggalan, benar-benar dimulai pada satu malam katanya tertentu. sang juru kunci. Bukan benda Ia baru, tidak memiliki sudah penanda lama waktu yang jelas. dan pernah dipakai. Tidak ada hitungan hari, Pernah tidak ada pula pertanda keras. ditinggalkan. Ritual itu Rara bekerja menahan seperti napas. perubahan Ia tahu arah kebiasaan pembicaraan yang terlalu ini, lama meski belum diabaikan. mendengar namanya disebut. Pelan, konsisten, Tania dan tidak bisa merasakan dibatalkan begitu Sensasi disadari. dingin merayap di punggungnya. Sang Suaminya juru kunci mulai menyebut mengeluh tentang seorang hal-hal perempuan kecil. penghibur di masa lalu. Ia Seorang mengirim sinden yang pesan suaranya panjang mampu tentang mengikat rekan kerja perhatian banyak yang tidak orang. lagi menghormatinya. Pesonanya bukan sekedar latihan, Atasan yang melainkan tiba-tiba warisan mempertanyakan yang dijaga keputusannya, dan dipelihara dan dengan teman-teman cara lama yang tertentu. berhenti menghubungi tanpa alasan. Yang kamu cari Tidak ada satu kejadian bukan besar yang bisa ia kecantikan, tunjuk sebagai tapi penyebab. pengikat. Dunia hanya terasa bergeser, menyebut nama itu seolah dengan nada ia berat. berdiri di tempat yang Susu, sama. jalan Namun tunda. semua orang lain mengambil satu Begitu nama langkah tersebut menjauh. diucapkan, Tania Bu merasakan Sekar tekanan membaca di pesan-pesan dadanya, itu seperti tanpa udara emosi. di ruangan menyusut. Ia tidak lagi Sang juru merasa kunci puas menegaskan atau bahwa lega. susuk itu Yang tidak muncul sembarang justru dipasang. rasa asing. Ada bagian tubuh yang Seperti dijadikan menonton gerbang, tempat paling seseorang rawan, yang tersesat paling di kota yang Di dulu sanalah ia bangun ikatan lama sendiri. bisa bersemayam kembali. Nyai pernah berkata, Kalau kamu musuh setuju, yang dijual tidak kehilangan hidupmu hidupnya. akan ramai. Ia hanya kehilangan pusat Tapi gravitasi. bukan hanya kamu Anak yang itu menikmati. kini jarang berbicara, namun Tidak ada setiap ancaman ucapannya eksplisit, terasa lebih namun berat. peringatan itu lebih Ia duduk menakutkan berjam-jam di sudut karena ruangan, disampaikan tanpa menyusun emosi. potongan kayu Rara kecil menatap menjadi Tania, pola yang tidak pernah mencoba sama. membaca keberaniannya. Bu Sekar memperhatikan Tania menelan bahwa ludah. setiap kali Ia susunan belum itu mengatakan selesai, iya, ponselnya namun akan dalam bergetar hatinya, dengan sebuah kabar baru pintu tentang telah terbuka. suaminya, kehilangan Di luar lain, rumah, kegagalan angin bergesir kecil lebih yang kencang. bertumpuk. Tania tidak tahu bahwa sejak ia melangkah Kenapa masuk kamu ke tempat melakukan itu? sebagian Tanya dari Bu Sekar dirinya suatu sudah sore. mulai dicatat Anak itu oleh tidak sesuatu menoleh. yang jauh lebih tua Supaya seimbang. daripada penyesalan Apa manusia. yang seimbang? Yang dulu ia Nama lepaskan, itu tidak jawabnya, berhenti bergaung dan yang sekarang setelah dikembalikan. diucapkan. Susu, Nyai datang jalan malam tunda, itu dengan seperti wajah lebih tertinggal pucat di dari udara, biasanya. berlapis makna Ia yang duduk di tidak kursi seluruhnya bambu di teras, disampaikan. tidak lagi berdiri di Tania batas. merasakan dadanya menghangat Itu sekaligus saja sudah mengeras, menjadi tanda seolah bahwa ada fase dua baru perasaan telah yang dimulai. bertabrakan. Kamu Hasrat mulai untuk tahu membayar, lebih jauh dan dorongan kata Nyai ruhiyah tanpa yang basa-basi. untuk menjauh. Sang juru kunci membiarkan keheningan bekerja, menunggu reaksi yang jujur Bu Sekar muncul dari mengangguk. wajah Tania. Ia merasakannya, Apa tubuhnya sering maksudnya lelah tanpa sebab, peninggalan? tidurnya Tanya dangkal, Tania,
Akhirnya Ada bagian suara dari nyaris dirinya yang tak seperti terdengar. mengendur, Lelaki bukan tua itu sakit, menutup melainkan mata sesaat, berkurang. lalu membuka kembali Ia dengan tidak sorot panik. yang lebih dalam. Ia hanya ingin tahu seberapa besar Bukan harga yang harus warisan ditanggung. keluarga, bukan buah Harga para selalu pusaka yang adil, dipamerkan. ujar Nyai. Ini adalah Bukan peninggalan ringan, dari tapi kehidupan setara. yang tidak pernah selesai. Ia mulai Ritual bercerita jual dengan nada musuh datar, memasuki seperti tahap menyebut aktif fakta alam. ketika Bu Sekar Dahulu, berhenti merespon. di wilayah yang tidak Ia jauh tidak dari lagi tempat membalas mereka pesan, duduk, hidup tidak seorang mengangkat sinden yang telepon. dikenal, bukan Ia hanya menolak karena memberi suara dan reaksi, baik kecantikannya, marah maupun tetapi iba. karena kemampuannya membuat Keheningan orang lupa itu untuk menjadi pulang. alat paling Setiap tajam. panggung yang ia pijak Suaminya menjadi pusat yang perhatian. terbiasa mengukur Lelaki keberadaannya berbagai dari kalangan dampak yang datang, ia timbulkan, bukan sekedar untuk mendengar mulai tembang, kehilangan arah. melainkan untuk merasakan sesuatu yang Ia datang ke tidak bisa Cirebon tanpa dijelaskan. pemberitahuan. Ketika berdiri di depan rumah tua Namun itu, pesona itu tidak lahir dari latihan semata. wajahnya Sang menunjukkan sinden, kelelahan yang kata tidak juru kunci, bisa disamarkan. pernah berada di titik Namun yang bukan sama kelelahan dengan fisik. Tania. Ia Takut tampak seperti dilupakan, seseorang yang sudah lama takut tidak dipanggil tergantikan. namanya sendiri. Ia memilih jalan pintas, meminjam daya yang tidak sepenuhnya ia pahami. Kamu Sebuah sengaja, pengikat dipasang pada dirinya, katanya menguatkan begitu melihat Bu pesona, Sekar. mengunci perhatian, Kamu bikin semua ini. dan membuat kehadirannya sulit diabaikan. Bu Sekar menatap tenang. Untuk pertama kalinya ia melihat pria itu tanpa yang sejarah, dipinjam tanpa rasa selalu takut, minta dikembalikan. tanpa harapan. Rara Hanya menunduk, seorang tangannya manusia yang saling kehilangan menggenggam. pijakan. Ia pernah mendengar kisah serupa. Aku tidak melakukan namun apa-apa, versi yang lebih jawab singkat Bu dan Sekar dihiasi jujur. janji manis. Suaminya tertawa Versi pendek, ini berbeda, nyaris putus lebih asa. telanjang. Kamu lebih pikir aku jujur. bodoh? Semua Dan orang ia menjauh, mendengarkan dengan seksama, semua gagal. merasakan Ini pasti bagaimana ulahmu. cerita itu perlahan menyusup Anak ke itu dalam muncul di dirinya. ambang pintu. Ia menatap Seperti ayahnya dengan mengenakan rasa pakaian ingin lama tahu yang yang entah dingin. kenapa terasa pas. Sang Kamu sinden tidak itu, dijual, menurut cerita, kata anak menikmati itu pelan. masa kejayaannya dengan Tapi penuh, kamu panggung dilepas. demi panggung, Kalimat perhatian itu demi menghentikan perhatian. segalanya. Namun seiring Suaminya waktu, menoleh, ada perubahan hendak kecil yang membentak, diabaikan. namun kata-katanya Tidurnya tidak gelisah, keluar. emosinya Ada naik rasa turun sesak tanpa yang sebab tidak yang bisa ia jelas. jelaskan, Ia mulai bukan di merasa dada, tidak pernah melainkan di sendirian, kesadarannya. bahkan ketika Ia ruangan tiba-tiba kosong. menyadari Dan yang bahwa paling ia tidak mengganggu, tahu harus ia memerintah tidak lagi siapa tahu lagi. apakah sorak yang Ia pergi terima malam itu tulus tanpa atau ancaman, sekadar akibat tanpa teriakan. ikatan yang bekerja Ia tanpa pergi henti. seperti seseorang yang lupa tujuan awal Akhir kedatangannya. hidupnya tidak dicatat dengan baik. Setelah itu, kabar tentang Yang dirinya tersisa datang semakin hanya jarang. bekasnya. Bukan karena ia membaik, Bekas itu melainkan bukan berupa karena jasad tidak atau ada lagi benda yang merasa mudah perlu ditunjuk, menceritakannya. melainkan jejak Ia masih hidup, daya masih yang belum berjalan, sepenuhnya masih lepas, berbicara, mencari wadah baru namun agar keberadaannya bisa tidak terus lagi bekerja. meninggalkan bekas. Jejak itulah yang Bu Sekar kemudian berdiri dijaga, lama di teras dirawat, setelah dan kepergiannya. ditawarkan kepada Nyai mereka yang menatapnya datang dengan serius. kebutuhan serupa. Tidak semua orang cocok, banyak yang ditolak, bukan karena tidak mampu membayar, tapi karena tidak kuat menanggung Jangan akibat. salah, kata Nyai. Tania Ini menelan bukan ludah. kemenangan. Kalau Bu Sekar dipakai, mengangguk. Ia apa merasakan yang berat di sebenarnya dadanya terjadi? bertambah. Sang Ia juru tahu kunci menatapnya setiap langkah lama. menjauh dari peran korban. Pesonamu akan Ia juga terasa menjauh penuh. dari sesuatu yang dulu Orang membuatnya datang manusia tanpa seutuhnya. tahu alasan yang Namun, jelas. ia tidak mundur. Karena Perhatian untuk mudah pertama terkunci, kalinya, tapi penderitaan sejak tidak itu, lagi datang kamu tanpa tidak arah. lagi berdiri Dan di dalam rumah sendirian. itu, sebab Ada telah yang menemukan ikut jalannya menikmati, menuju akibat ada tanpa yang perlu ikut dipaksa. menuntut. Bu Sekar mulai menyadari bahwa Ia ritual menjelaskan itu bahwa tidak susuk pernah tersebut benar-benar bukan menargetkan sekedar alat musuhnya pemikat. saja. Ia Seperti membawa kesepakatan memori, apapun yang kecemburuan, melibatkan pengalihan. keserakahan, Selalu dan ada pengalaman dari gesekan pemilik di sebelumnya. titik-titik yang paling dekat, Semua itu tidak hilang, dan yang paling hanya dekat berpindah. dengannya adalah anak Si itu, pemakai baru bukan akan sebagai menjadi korban, rumah sementara melainkan bagi sisa-sisa sebagai perasaan pengikat. yang belum selesai. Ia tidak lagi Rara memanggil akhirnya Bu angkat Sekar dengan bicara. sebutan ibu.
Setiap waktu, Pantangannya sama seperti kadang dulu ia juga. hanya diam, menatap, Lelaki tua itu seolah mengangguk sedang menunggu perlahan. perintah yang tidak Ada pernah larangan diucapkan. untuk tidak melampaui Kadang batas ia tertentu, memanggilnya dengan nama larangan lengkap untuk tidak tanpa mengingkari emosi, janji yang diucapkan tanpa saat makna pemasangan. keluarga. Dan Panggilan satu itu hal yang tidak paling kasar, penting, namun tidak boleh membuat jarak berpura-pura terasa lupa nyata. bahwa daya itu bukan milik "Kenapa sendiri. kamu berubah?" Mengabaikan tanya Bu peringatan Sekar tersebut suatu malam, berarti mengundang penagihan berusaha dengan cara menjaga yang suaranya tidak tetap menyenangkan. stabil. Anak Tania itu menutup buku merasakan tipis yang tengkuknya sedang dingin. ia pegang. Cerita ini tidak "Aku tidak menawarkan berubah," keselamatan, katanya. hanya pilihan. "Aku menyesuaikan." Namun di balik rasa "Dengan takut, apa?" ada "Dengan ketertarikan posisi yang sulit baru," ditepis. jawabnya. Kisah sang Ibu sinden sekarang terasa bukan seperti lagi yang bayangan masa ditindas. depannya indah Kalimat di itu permukaan. seharusnya terdengar Rapuh di melegakan. dalam. Ia membenci dirinya Namun yang sendiri dirasakan karena Bu tetap Sekar ingin tahu justru lebih kekosongan jauh. yang perlahan melebar. Ia mulai masih kehilangan disimpan? momen-momen kecil, obrolan Tanya tanpa Tania tujuan, Kalau memang membawa tawa masalah, singkat, kebiasaan sang lama guru yang tersenyum dulu menjadi tipis. jangkar. Anak itu kini Pertama hadir kalinya sebagai sejak sesuatu mereka yang lebih bertemu. tua dari usianya, Karena lebih sadar selalu dari yang ada seharusnya. datang. Nyai Dan datang karena lebih jarang, tidak namun semua setiap masalah kedatangannya ingin membawa dihindari. bobot yang lebih berat. Ada Ia yang duduk di justru kursi teras, mencarinya. memandangi halaman yang mulai Di luar dipenuhi rumah, dedaunan cahaya kering. mulai berubah. Waktu "Kamu berjalan sudah tanpa hampir terasa. melewati batas," Tania menyadari kata bahwa Nyai sejak tanpa kisah melihat itu Bu Sekar. dimulai, pikirannya "Batas seperti apa?" diarahkan pada tanya Bu satu Sekar. kesimpulan. Ia tidak lagi "Batas sekedar antara mendengar keadilan cerita dan orang lain. pengosongan," Ia sedang menimbang jawab untuk Nyai. menjadi kelanjutannya. "Jika kamu terus berjalan tanpa berhenti, yang tersisa bukan ketenangan, melainkan kehampaan yang Hening permanen." kembali menguasai ruangan Bu setelah Sekar kisah menelan sang ludah. sinden selesai diceritakan. "Aku tidak ingin Tania kembali. duduk kaku, seolah tubuhnya Tidak menunggu ada yang perintah meminta belum kamu datang. kembali," kata Nyai. Kata-kata sang juru kunci "Tapi tidak lagi kamu harus terdengar tahu kapan sebagai cerita cukup." orang lain. Sementara Semuanya itu terasa suaminya terlalu dekat, semakin jarang terlalu muncul dalam relevan, cerita orang-orang. seperti ditujukan Namanya khusus masih ada di kartu kepadanya identitas, sejak awal. namun tidak Sang lagi juru disebut kunci dalam bangkit perlahan percakapan. dan melangkah ke sudut Di tempat ruangan. kerja, Ia mengambil posisinya sebuah digantikan kotak kecil tanpa dari konflik. rak kayu tua. Di lingkaran Kotak pertemanan, sederhana, keberadaannya tanpa menguap ukiran, begitu saja. tanpa tanda istimewa. Ia menjadi seseorang Namun yang kotak pernah itu ada, diletakkan di hadapan bukan Tania. masih Jantungnya diperhitungkan. berdetak lebih cepat. Ada dorongan Ironisnya, aneh untuk justru meraih saat sekaligus itulah ia jauh. mulai mencari anaknya. Ia Belum datang lagi ke sekarang. rumah, kali ini tanpa kemarahan. Sebelum Wajahnya ini dibuka, tampak kusut, kamu harus suaranya dengar kehilangan semua nada perintah. syaratnya. Rara "Aku cuma menegakkan mau tubuh, bicara dengan anakku," wajahnya tegang. katanya. Ia tahu, di Bu titik Sekar inilah berdiri di banyak ambang orang pintu, mundur. Sang ragu. juru kunci Ia menjelaskan melirik dengan anak nada itu pelan namun tegas, yang duduk tenang di dalam seperti rumah. seseorang yang sudah terlalu sering "Kamu mengulang masih ingin?" peringatan yang sama. tanya Bu Sekar pelan. Pertama, pemasangan hanya dilakukan Anak itu jika mengangguk. pemiliknya memberi persetujuan penuh "Ini bagian tanpa dari paksaan, penutupan." tanpa keraguan Pertemuan yang itu berlangsung disembunyikan. singkat. Jika Tidak ada hati pelukan, terbelah dua, tidak ada ikatan tangisan. bisa menjadi tidak stabil. Suaminya mencoba Kedua, berbicara, ada pantangan namun yang setiap harus kalimatnya dipatuhi, terdengar seperti perilaku pertanyaan yang tertentu, tidak yakin ucapan ingin tertentu, dijawab. dan waktu-waktu tertentu Anak yang itu tidak hanya boleh mendengarkan, dilanggar. lalu berkata Semua satu itu kalimat bukan yang untuk membuat pria itu menyiksa, terdiam melainkan lama. untuk menjaga keseimbangan "Kamu antara tidak pemakai hilang," dan katanya. daya yang dipinjam. "Kamu hanya tidak lagi dicari." Dan yang ketiga, Setelah itu suaminya pergi tanpa lanjut sang menoleh. juru kunci, Langkahnya menatap pelan, langsung seolah ke ia mata takut Tania. menghilang Bagian sepenuhnya tubuh jika yang bergerak menjadi terlalu gerbang cepat. tidak bisa dipilih sembarangan. Malam itu, Kalimat Bu Sekar itu membuat merasakan napas sesuatu Tania yang tertahan. berbeda. Ia Bukan sudah rasa menduga, sakit, melainkan namun penyusutan. mendengar langsung tetap mengguncang. Ingatan-ingatan Sang juru tertentu kunci tidak terasa jauh, menjelaskan secara vulgar. bukan buruk, Ia hanya menyebutnya bukan baik, sebagai bagian paling hanya personal, tidak lagi relevan. tempat emosi dan hasrat Ia bertemu. menyadari bahwa Di ritual sanalah mulai mengikat mengambil akan bagian bekerja yang lebih paling halus. kuat dan paling sulit Keterikatan. dilepaskan. Ia Rara mendapati melirik dirinya Tania duduk khawatir. lama di ruang tengah, Kalau tidak siap, tidak apa-apa. menatap Bisiknya. anaknya dengan Kita perasaan bisa pulang. campur aduk. Ada Namun bangga, justru tawaran itu ada membuat takut, dada Tania dan ada terasa kesadaran sesak. yang Ia menyesakkan. membayangkan kembali Anak Batam, itu tidak ruangan akan karaoke selamanya yang menjadi kosong, miliknya. tatapan pelanggan yang menjauh,
masa depan yang menguap perlahan. Kau marah sama Semua ibu? ketakutan itu Tanya Bu berbaris Sekar rapi, akhirnya. mendorongnya Anak ke itu tepi menggeleng. keputusan yang tidak Aku pernah hanya ia tidak bisa bayangkan berhenti. Berhenti akan ia apa? ambil. Menjadi saksi, Apa jawabnya. ada Dan jalan saksi kembali? selalu sendirian. Tanya Tania. Nyai Suaranya datang keesokan mendekat. paginya lebih awal. Sang juru kunci Wajahnya mengangguk, serius. namun tidak meyakinkan. Jika kamu teruskan Ada, sampai akhir, tapi tidak kata mudah, Nyai, dan kamu tidak akan selalu selamat. utuh. Dan anakku? Jawaban itu jujur. Nyai terdiam nyaris lama kejam. sebelum menjawab. Namun justru Ia kejujuran akan itulah yang tumbuh, membuat Tania percaya. tapi tidak Ia seperti tidak yang ditipu kamu dengan janji bayangkan. manis. Ia sedang Bu ditawari Sekar menutup kesepakatan mata. jelas, Untuk pertama kalinya terang, sejak dan ritual itu berisiko. berjalan, ia merasakan Waktu ketakutan terasa yang murni. memanjang. Di Bukan luar, takut suara disakiti, alam meredup melainkan seolah takut kehilangan memberitahukan arah yang baru keputusan saja yang ia akan temukan. diambil. Tania Namun menunduk, ia juga tahu memejamkan menghentikan mata, dan sekarang menarik berarti napas membiarkan dalam-dalam. semua sebab Ia menggantung menyadari bahwa tanpa selama akibat. ini ia selalu Dan menunggu itulah keadaan berubah dengan sendirinya. Kini hutang perubahan yang itu tidak ada di sanggup hadapannya, ia pikul lagi. menuntut keberanian yang belum pernah ia kumpulkan. Bu Sekar mulai menyadari Aku bahwa mau anak tahu itu tidak satu hal lagi lagi, sekedar berada di katanya. dalam rumah, Kalau aku setuju, tapi ia apa menjadi yang akan poros, diminta sebagai bukan gantinya? pusat perhatian, Sang melainkan juru kunci tersenyum titik tipis. di mana segala sesuatu berhenti Perhatianmu, dan menimbang diri sendiri. Kepatuhanmu, Setiap dan keputusan kesediaan terasa untuk melewati berbagi. tatapan anak itu terlebih Berbagi apa? dahulu. Tidak Meski ia dijelaskan, tidak mengucapkan namun sepatah kata itu kata terasa pun. berat. Syarat Pagi-pagi, makna yang sengaja Bu Sekar dibiarkan mendapati kabur. anaknya Tania duduk di membuka lantai, mata, pandangannya menyusun jatuh benda-benda pada kotak kecil kecil milik di rumah. hadapannya. Kunci Ia belum lama, menyentuhnya, kancing namun baju, rasanya seperti sudah potongan tertipu. kayu, Dengan uang suara receh. lirih namun tegas, Susunannya ia tidak berkata, membentuk pola yang mudah "Aku dipahami, setuju. namun selalu berakhir dengan Tidak ada jarak yang kilat, rapi. Tidak ada Tidak tanda saling besar, bersentuhan, hanya desahan tidak pula napas panjang berjauhan. dari sang juru kunci dan Untuk raut apa? wajah Rara yang Tanya Bu berubah, Sekar. campur aduk Supaya antara lega tidak dan saling khawatir. menuntut. Jawab Persetujuan anak itu itu meluncur singkat. begitu saja. Namun Jawaban dampaknya itu terasa menimbulkan langsung, dingin yang seperti aneh. sesuatu yang Bu Sekar mengikat dari mengamati, kejauhan. lalu menyadari Baik, bahwa setiap benda ujar yang sang juru diletakkan kunci. anak itu Ritual memiliki akan keterkaitan dilakukan dengan malam seseorang ini. yang pernah masuk dalam hidup mereka Kata-kata itu dan menutup ruang kemudian untuk pergi. perundaan. Tidak ada yang Tania dipilih merasakan secara telapak acak. tangannya dingin. Nyai Ia datang belum sore tahu itu apa yang akan membawa terjadi raut beberapa wajah jam yang ke lebih depan. tua dari Yang ia biasanya. tahu sejak persetujuan itu terucap, Ia duduk sebagian dari dirinya sudah dan melangkah menatap ke wilayah susunan yang benda tidak bisa disentuh di oleh lantai logika semata. tanpa bertanya. Malam Sekarang datang kamu tanpa lihat, apa-apa yang jelas. kata Cahaya Nyai sore akhirnya. meredup perlahan. Ritual ini Ikan-ikan tidak bekerja suasana yang lewat membuat rumah amarah, sang juru ia kunci bekerja terasa lewat semakin terpisah kesadaran. dari dunia luar. Bu Sekar Lampu mengangguk minyak pelan. dinyalakan satu persatu, Anakku mulai berubah. menyisakan bayangan Bukan yang berubah, bergerak lembut di dinding kayu. koreksi Nyai. Teh Tania duduk Ia di atas menjalankan tikar, fungsi. punggungnya tegak. Nyai namun kemudian bahunya menceritakan tegak. asal-usul Ia merasa ritual seperti jual sedang musuh menunggu sesuatu dengan yang bahasa sudah yang lama tidak mengenalnya. dibungkus mitos berlebihan. Ritual Rara itu berada di lahir dari sampingnya, kebutuhan tidak orang-orang banyak yang bicara. terjebak Kehadirannya dalam menjadi hubungan jangkar terakhir timpang, yang menghubungkan Tania bukan dengan untuk kehidupan membalas, sebelumnya. melainkan untuk memindahkan beban Sesekali keberadaan. Rara menarik Musuh napas tidak dalam-dalam, diserahkan pada seolah kematian, menguatkan tetapi diri pada sendiri. kelupaan yang Sang juru terstruktur. kunci bergerak perlahan, menata beberapa Dan perlengkapan saksi, ritual dengan lanjut ketelitian Nyai, yang nyaris ritual selalu itu sendiri. diperlukan, Tidak ada gerakan bukan sia-sia, untuk setiap mengawasi, benda melainkan diletakkan untuk seakan mengingat mengikuti pola yang bahwa hanya ia perpindahan pahami. itu pernah Dengarkan terjadi. baik-baik. Bu Sekar menatap anaknya. Apapun yang kamu rasakan, Kenapa harus nanti dia? jangan melawan. Jangan Nyai memanggil menatap siapapun. balik. Karena ia Biarkan lahir dari lewat. janji yang tidak Tania diambil. mengangguk. Ia Tenggorokannya sudah berada terasa di kering. antara. Ia merasakan denyut jantungnya di telinga. Malam itu, Semakin keras anak seiring itu waktu, mengalami sang sesuatu juru yang kunci pertama mulai kali melantunkan membuat Bu doa Sekar dengan panik. bahasa yang tidak dikenali Ia terbangun Tania. dengan nafas cepat, Udara di bukan ruangan karena mimpi terasa buruk, berubah. melainkan Tidak karena lebih kelelahan dingin yang atau tidak panas, wajar. melainkan lebih Matanya padat, terbuka, seolah namun setiap fokusnya tarikan napas kosong. harus menembus lapisan Aku tak capek, terlihat. katanya lirih.
Kotak kecil Bu Sekar itu akhirnya memeluknya. dibuka. Tubuh Isinya anak itu tidak hangat, nampak mencolok, nyata, kehadirannya namun ia langsung merasakan terasa. getaran halus, Tania tidak melihat seperti detailnya seseorang dengan yang jelas, menahan terlalu tapi banyak tubuhnya informasi bereaksi tanpa seolah harus mengenali meletakkannya sesuatu di yang lama mana. hilang. Ada sensasi merayap, Capek pelan, kenapa? namun pasti, Tanya Bu Sekar. membuat ujung jarinya Karena kesemutan. mereka masih mencari, jawabnya. Ini bukan Padahal tentang sudah rasa selesai. sakit. Bu Sekar Ini memahami tentang maksudnya, penerimaan. meski suaminya hampir sepenuhnya kehilangan Ritual posisi berlangsung sosial. tanpa sorotan dramatis. Sisa-sisa keinginannya Tidak ada untuk teriakan, diakui belum padam. tidak ada gerakan Keinginan kasar. itu bukan Justru keamarahan yang kesederhanaan itulah membuat yang proses membuat ini Tania belum semakin tertutup gelisah. sempurna. Saat Keesokan tahap harinya, dimulai, ia kabar merasakan datang getaran halus bahwa di bagian suaminya mulai tubuhnya. mengalami gangguan Bukan kecil nyeri, yang konsisten. melainkan tekanan lembut Ia yang lupa menuntut rute yang perhatian, biasa ia seperti lalui. sentuhan yang Ia tidak menyebut terlihat, orang dengan nama yang namun salah, jelas bukan karena keberadaannya. sakit, melainkan Dalam karena benaknya, ketiadaan potongan-potongan jangkar. bayangan muncul. Identitasnya tidak lagi Panggung diikat yang oleh ramai, relasi yang sorot dulu ia lampu, kuasai. dan suara tembang yang menggema. Bu Sekar merasakan kelegaan yang segera Di antara diikuti. bayangan itu Rasa ada kehadiran bersalah. perempuan lain. Tidak Ia menampakkan menyadari wajah, pilihan normal. hanya rasa iri. Ia menyadari rindu, pilihan moral yang dan kini berdiri di kepemilikan yang hadapannya. bercampur menjadi satu. Melanjutkan hingga Tania tuntas ingin membuka atau mata, menghentikan ingin dan membiarkan memastikan sisa-sisa ia itu masih berada menggerogoti di ruangan anaknya. yang sama, namun tubuhnya terasa berat. Nyai memperingatkan dengan Rara jelas, memperhatikan dengan cemas. jika kamu berhenti Ia tidak sekarang, berani menyentuh, dampaknya hanya akan berdoa berbalik dalam hati arah. agar proses ini berjalan Saksi tanpa akan gangguan. menyimpan beban Ia yang mengenali seharusnya tanda-tanda diselesaikan. Tanda bahwa Dan ikatan jika lanjut, sedang terbentuk. Tanya Bu Sekar. Sang juru kunci semakin merendahkan Anakmu akan suaranya, melepas perannya, seolah berbicara jawab langsung Nyai, kepada sesuatu yang tapi tidak dengan kasat cara mata. yang tidak lembut. Tempatmu di Bu sini. Sekar duduk lama di samping Bukan anaknya untuk malam itu. menguasai, Ia menyadari tapi bahwa untuk cinta berbagi. dalam kondisi seperti ini Kalimat tidak itu lagi membuat berarti Tania melindungi tersentak dari dari semua dalam. akibat. Ia merasakan Kadang dorongan kuat di dadanya. cinta adalah keberanian Lalu untuk tiba-tiba membiarkan semuanya terasa proses hening. menyelesaikan Getaran dirinya mereda, sendiri. tekanan menghilang, digantikan Apa kamu ingin berhenti? perlahan. Tanya Bu Sekar Ia dengan membuka mata, dengan suara minyak bergetar. masih menyala. Anak itu Bayangan menoleh. masih Untuk menari pertama di dinding. kalinya Dunia ada emosi tampak jelas sama, di matanya, namun bukan ia tahu takut, perbedaan bukan mendasar. marah, melainkan Sang kejujuran juru yang kunci mundur polos. selangkah, mengakhiri Aku ingin ritual dengan selesai, satu tarikan napas katanya, panjang. supaya aku bisa jadi anak lagi. Selesai, katanya singkat. Tania duduk terpaku. Kalimat mencoba itu menutup memahami apa yang perdebatan baru di saja kepala Bu terjadi. Sekar. Ia Tubuhnya memeluk terasa anaknya utuh, erat-erat, namun ada menyadari kesadaran bahwa baru setiap yang langkah ikut selanjutnya menempel, akan meninggalkan seperti bekas, kehadiran yang tidak mengganggu, entah pada tapi dirinya, jelas tidak pergi. entah pada ingatan Rara yang akan menghampiri, dijelaskan. menyentuh bahu Tania dengan Ia lembut. menatap Sentuhan keluar itu jendela, terasa nyata, kegelapan yang meyakinkan. tenang, Kamu baik-baik dan mengangguk saja, pada dirinya tanya sendiri. Rara. Tania Ritual mengangguk pelan. akan dilanjutkan, Aku bukan merasa demi balas berbeda. dendam, melainkan demi lebih penutupan kuat. yang utuh. Bukan lebih cantik. Dan Hanya sejak lebih malam penuh, itu, seolah Bu Sekar tahu ruang kosong yang akibat selama terakhir ini ia tidak akan rasakan memilih telah jalan diisi. yang mudah. Namun bersamaan dengan itu, ada Penutupan kesadaran tidak samar pernah bahwa datang sebagai visi ledakan. tersebut bukan Ia sepenuhnya hadir miliknya. seperti kelelahan Sang yang juru akhirnya kunci diakui. menatapnya lama, Bu Sekar memastikan merasakannya keseimbangan sejak terjaga. pagi. Udara terasa datar, Ingat suara-suara di sekitar pantangannya. rumah tidak lagi berlapis Dan makna. ingat satu hal, Bahkan langkah mulai anak malam itu ini, terdengar lebih ringan, apa yang seolah kamu beban rasakan yang selama tidak ini menempel selalu di berasal punggungnya mulai dari mencari dirimu tempat lain. sendiri. Nyai datang sebelum Di luar matahari rumah, condong. Wajahnya malam telah tenang, sempurna. tapi sorot Tania matanya melangkah menandakan keluar dengan kaki yang bahwa sedikit ini bukan gemetar. kunjungan biasa. Udara terasa Ia berbeda, tidak duduk. lebih hidup. Ia berdiri Ia menghadap Bu menarik Sekar, napas dalam-dalam, menjaga jarak yang merasakan sopan denyut halus namun di dalam tegas. dirinya seperti nada Ini awal tahap lakukan terakhir, yang baru saja katanya. dimulai. Setelah ini tidak ada pengulangan. Bu Sekar Perubahan mengangguk. itu tidak datang Apa yang perlahan. harus aku Ia lakukan? meledak begitu saja. Tidak banyak. Seolah seseorang memutar Kamu saklar hanya yang perlu selama ini hadir tersembunyi. sepenuhnya, Hari tanpa pertama berharap Tania kembali bekerja dan di tanpa karaoke. menolak. Ia sudah merasakannya sejak melangkah masuk.
Tatapan Anak orang-orang itu berhenti duduk di lebih tengah lama. ruangan, Sapaan terdengar tidak lebih menyusun lama. apapun, Bahkan tangannya lampu-lampu kosong. ruangan terasa Matanya menyala tidak dengan lagi intensitas mencari berbeda, sudut-sudut yang seperti dulu selalu ia menyesuaikan perhatikan. kehadirannya. Bu Sekar melihat Belum perubahan sempat itu ia dengan duduk, perasaan seorang campur pelanggan aduk, memanggil namanya, lega sekaligus bukan takut. dengan teriakan, melainkan dengan Suaminya nada yakin, datang sore seolah itu mereka sudah lama tanpa saling pesan, mengenal. Tania tanpa menoleh rencana. refleks, Ia jantungnya tampak lebih berdegup kurus, cepat. bukan Ia karena yakin sakit, belum pernah melainkan melihat pria karena itu kehilangan sebelumnya. bobot sosial Namun yang cara selama pria itu ini tersenyum. menopangnya. Cara Cara matanya berdirinya ragu, mengikuti setiap seolah gerakan lantai tidak Tania, lagi memberi membuatnya merasa kepastian. seperti pusat Aku mau gravitasi bicara, kecil yang baru saja katanya terbentuk. pelan. Tidak Malam ada itu, nada ruang memerintah. karaoke yang biasanya Bu lengang Sekar tidak berubah menghalangi. ramai. Ia Permintaan membuka lagu pintu datang lebar-lebar. bertubi-tubi. Untuk Tania pertama berpindah dari kalinya satu pria itu ruangan masuk ke ruangan rumah lain tanpa jeda merasa panjang. memiliki. Setiap tawa terasa lebih keras. Setiap pujian terdengar Percakapan lebih mereka tulus, singkat dan atau canggung. setidaknya Ia lebih berbicara tentang meyakinkan. hal-hal yang tidak penting, Ia pekerjaan menyanyi tanpa lama, merasa lelah. orang-orang yang Suaranya dulu mengalir ia dengan kenal, percaya diri rencana belum yang tidak pernah ia jelas. miliki. Setiap Rara kalimatnya seperti memperhatikan mencoba dari mengikat kejauhan. kembali Ada rasa lega di wajahnya, sesuatu yang namun sudah juga terlepas. bayangan kekhawatiran yang tidak sepenuhnya Aku merasa sirna. semua orang Ia salah tahu paham, tanda-tanda ini, katanya akhirnya. popularitas yang datang Seolah begitu aku cepat ini selalu tidak membawa penting. ekor panjang. Namun saat ini Bu ia Sekar memilih menatapnya diam. tanpa kebencian. Biarlah Tania menikmati Kamu hasil tidak dari salah keputusan paham, yang telah katanya ia ambil. pelan. Kamu hanya terlambat menyadari. Anak Dalam itu beberapa berdiri, minggu, langkahnya nama mantap, Tania mulai namun dikenal. wajahnya tenang. Pelanggan lama bertanya Ia menatap tentang ayahnya jadwalnya. lama, bukan Pelanggan dengan baru dendam, datang dengan rekomendasi melainkan dari dengan mulut rasa ke ingin mulut. tahu terakhir. Manajer yang dulu dingin Kamu kini ingat bersikap aku? hangat, bahkan Tanyanya. memprioritaskan Pria jam itu kerja mengangguk Tania. cepat. Uang mengalir Tentu, lebih lancar. kamu Rasa anakku. takut tentang masa depan Anak perlahan itu tergantikan menghela napas oleh kecil. euforia. Namun Itu di balik saja yang keramaian tersisa. itu, ada detail kecil Kalimat yang itu menusuk. bukan ancaman, ia lebih mirip Tania penegasan menyadari administratif. bahwa beberapa pelanggan Penutup bersikap berkas terlalu yang sudah terikat. lama terbuka. Mereka tidak sekedar Wajah menikmati pria itu berubah kebersamaan, bukan karena marah, tampak melainkan sulit karena melepaskan pengakuan diri. yang terlambat. Ada yang kembali keesokan Hubungan harinya yang dengan selama wajah ini ia lelah, anggap namun matanya otomatis berbinar. ternyata rapuh sejak Seperti orang awal. yang tidak benar-benar pulang. Setelah Ada itu, pula yang tidak ada menunjukkan lagi yang kecemburuan perlu tak masuk dikatakan. akal ketika Ia Tania pergi tanpa berbicara dengan tamu berpamitan. lain. Langkahnya pelan namun stabil. Awalnya Bu Sekar Tania memperhatikan menganggapnya sebagai punggungnya bagian menghilang dari di tikungan pekerjaan. jalan Dunia karaoke dan memang merasakan penuh emosi sesuatu yang di berlebih. dadanya mengendur. Bukan Namun puas, lama-kelamaan pola bukan itu lega, terasa ganjil. melainkan Tatapan selesai. itu bukan sekedar Malam ketertarikan, turun dengan tenang yang melainkan asing. pengakuan. Anak Seolah itu duduk di kehadiran samping Bu Tania Sekar, mengisi sesuatu bersandar yang ringan. kosong dalam diri mereka. Untuk pertama kalinya Malam sejak hari, lama ia setelah terlihat hiruk-pikuk sesuai usai, usianya. keganjilan itu berpindah Apakah ke ruang sudah yang lebih selesai? pribadi. Tanya Tania mulai tanya anak bermimpi itu. dengan intensitas tinggi. Belum Ia sepenuhnya. melihat panggung Jawab yang tak Bu pernah Sekar ia jujur. kenal, mendengar suara Masih ada gembang satu yang hal. asing namun terasa Nyai akrab. muncul di ambang Dalam pintu, mimpi itu, tidak ia melangkah selalu masuk. menjadi dirinya sendiri. Kadang ia hanya Yang menonton, terakhir kadang ia berada di balik adalah sorotan, pelepasan merasakan saksi, kecemburuan yang katanya. bukan miliknya. Bu Sekar Tangan menelan terbang, ludah. tubuhnya Bagaimana terasa caranya? napasnya berat dan Dengan pikirannya membiarkan dipenuhi sisa ia emosi yang melupakan. sulit dijelaskan. Ada Bukan rasa puas kamu yang bercampur melupakan. lelah, seperti setelah menjalani sesuatu yang panjang. Anak padahal itu ia menoleh, hanya tertidur. matanya tenang. Aku siap. Nyai menjelaskan Ada yang ikut bangun. bahwa ingatan anak itu Umamnya tentang suatu proses, pagi, tentang tanpa peran, benar memahami tentang maksud posisi ucapannya di sendiri. antara akan Rara memudar, mulai melihat perubahan bukan lain. hilang Tania seketika, menjadi lebih sensitif melainkan terhadap menyusut penolakan hingga kecil. menjadi naluri Jika seorang biasa. pelanggan membatalkan janji Empati, atau berpaling terlalu kehati-hatian, cepat, ekspresi Tania bukan mengeras beban. tanpa ia sadari. Harganya, Emosi itu datang tanya Bu tiba-tiba Sekar. lalu menghilang. kamu meninggalkan rasa akan asing yang mengingat membuatnya semuanya tanpa bingung. Kamu penyangga. harus jaga diri. Bu Sekar kata Rara mengangguk. suatu malam. Jangan Ia terlalu tahu larut. inilah keseimbangan Tania tersenyum, terakhir. mencoba meremehkan. Ia yang memulai, Aku cuma lagi ia yang menikmati menutup. hasilnya. dan ia
yang menyimpan sisa-sisa kesadaran tanpa membaginya pada anaknya. Malam itu, anak itu tertidur cepat, napasnya teratur, wajahnya polos. Bu Sekar duduk lama di sampingnya, mengamati perubahan halus itu, ketenangan yang tidak dibuat-buat. Di luar, dunia tidak berubah drastis, tidak ada kabar besar, tidak ada kejatuhan yang mencolok. Namun satu hal yang pasti, nama suaminya tidak lagi disebut dengan emosi apapun. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang tidak perlu dirapikan ulang. Nyai pamit sebelum fajar. Jangan mencari aku lagi. Jika kamu melakukannya, berarti kamu belum benar-benar selesai. Bu Sekar berdiri sendirian di teras, menyambut pagi dengan tubuh yang lelah namun utuh. Ia tahu satu babak telah ditutup, namun akibat sejati yang paling sunyi baru akan benar-benar terasa saat kehidupan berjalan tanpa musuh untuk dijual. Pilihan-pilihan itu terasa otomatis, seolah hari-hari setelah penutupan ritual berjalan dengan cara yang hampir menipu. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada gangguan mencolok, dan jika ia ragu, bahkan rasa takut yang dulu akrab perlahan menyingkir tanpa pamit. Bu Sekar bangun pagi, menyiapkan makanan, mengantar anaknya ke sekolah kecil di ujung kampung. Lalu ia kembali ke rumah dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Anaknya berubah. Ia tertawa lebih mudah, marah sewajarnya, menangis jika kecewa, bukan karena beban yang tak ia pahami. Ia tidak lagi mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Bu Sekar ingin bertanya lebih jauh. Ia kembali menjadi anak, dan itu seharusnya menjadi akhir bahagia. Namun Bu Sekar tahu, ketenangan yang datang terlalu rapi selalu menyimpan biaya yang tersembunyi. Ia mulai kehilangan hal-hal kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan ingatan penting, ia masih ingat semua kejadian, semua pilihan, semua kata yang diucapkan. Yang hilang adalah rasa. Kenangan tidak lagi menyentuhnya seperti dulu. Saat mengingat masa kekerasan, ia tidak gemetar. Saat mengingat amarah, ia tidak lagi terluka. Semuanya datar, seolah-olah hidupnya kini hanya laporan tanpa emosi. Ia mencoba berbagai cerita dengan tetangga, namun kalimatnya berhenti di tengah jalan. Tidak ada dorongan untuk didengar, tidak ada keinginan untuk dimengerti. Bu Sekar menyadari ritual telah menghapus perannya sebagai korban, namun juga mencabut haknya untuk mencari simpati. Suatu sore, ia bertemu mantan suaminya secara tidak sengaja di pasar kecil. Pria itu tampak biasa, tidak sengsara, tidak pula bangkit. Ia berjalan dengan wajah netral, membawa belanjaan sederhana. Ketika mata mereka bertemu, tidak ada reaksi yang berarti, tidak ada amarah, tidak ada rasa bersalah, bahkan penghindaran pun tidak terjadi. Ia hanya seorang yang pernah dikenal. Bu Sekar merasa dadanya kosong, bukan karena luka, melainkan karena tidak ada lagi ikatan emosional untuk diputus. Ia sadar bahwa ritual tidak menghancurkan musuhnya. Ia hanya menempatkannya di luar orbit hidupnya sepenuhnya. Malam hari, Bu Sekar sering terbangun tanpa sebab. Ia duduk di tepi ranjang, menatap anaknya yang tidur nyenyak. Ada dorongan untuk menangis, namun air mata tidak datang. Ia ingin merasa lega, namun perasaan itu tidak benar-benar tiba. Ia teringat ucapan Nyai, "Kamu akan mengingat semuanya tanpa penyangga."
Namun tanda-tanda Kini ia ketidaksinkronan mengerti semakin maksudnya. jelas. Mimpi-mimpi Ia berubah menjadi menjadi satu-satunya pertemuan tempat di mana sepihak. seluruh sebab Sosok akibat perempuan tersimpan tanpa utuh, wajah hadir lebih dekat, tidak menuntut dibagi, pengakuan, tidak dikurangi, seolah ingin dipanggil tidak sebagai diputar bagian ulang. dari diri Tania. Ia memikul Ada kesadaran rasa marah penuh jika atas semua yang diabaikan, terjadi, rasa puas sementara jika dunia dituruti. bergerak maju Di tanpa sela-sela perlu kesadaran memikirkannya itu, lagi. Tania mulai menyadari pola yang Di menakutkan. sekolah, anaknya Setiap membuat gambar perhatian keluarga. yang ia terima Hanya ada 2 bagian orang, dari dirinya ia yang dan terasa ibunya. berkurang. Guru Bukan bertanya sesuatu apakah yang ia ingin diukur, menambahkan melainkan sosok lain. kehilangan kecil yang Anak menumpuk. itu menggeleng sambil Ketenangan, tersenyum. kesabaran, Ini sudah dan lengkap, kebebasan memilih. katanya. Kalimat itu seharusnya membuat Bu Sekar Kesadaran itu bahagia. datang perlahan, Namun yang seperti muncul kabut justru yang rasa merayap asing, tanpa disadari. seperti berdiri Tania di mulai ruangan yang kehilangan telah kendali atas dirapikan dirinya sempurna, sendiri. tapi Bukan tidak dalam lagi arti terasa dramatis milik yang sendiri. mudah dikenali, Bu Sekar mulai melainkan memahami melalui bentuk perubahan hukuman yang kecil paling yang halus, menumpuk dan saling bukan menguatkan. penderitaan, Ia sering melainkan menemukan keterpisahan dirinya sudah emosional berada di suatu dari tempat dunia. tanpa benar-benar Ia tidak mengingat dijauhi kapan orang ia lain. memutuskan untuk Ia ke hanya sana. tidak lagi mencari keterhubungan. Pilihan-pilihan yang dulu Ia ia hidup timbang dengan kini baik, terasa otomatis, terlalu baik. seolah ada jalur yang sudah Suatu malam ditentukan saat lebih hujan dulu. turun Di pelan, tempat kerja, perubahan Bu itu Sekar semakin berdiri di kentara. teras, memejamkan Tania mata. menjadi pusat perhatian Ia dengan bertanya cara yang pada dirinya berbeda, sendiri, lebih bukan pada intens, siapapun. lebih menekan. Apakah semua Pelanggan ini tidak sepadan? hanya datang, mereka Tidak ada jawaban, bertahan. tidak ada suara, Beberapa di antaranya hanya tampak kesadaran yang kelelahan, tenang dan namun berat. enggan untuk pergi. Ia tidak akan Ada pernah yang bisa bersikap kembali posesif. menjadi orang yang Ada sama pula seperti yang sebelum menunjukkan janji itu ketergantungan diucapkan emosional bertahun-tahun yang tidak lalu. wajar. Jika Dan Tania mungkin tidak hadir pada itulah suatu harga malam, terakhir yang suasana tidak pernah karaoke disebutkan. terasa ganjil. Di dalam rumah, Seperti kehilangan anak elemen itu tidur penting dengan yang seharusnya damai. ada. Di luar, dunia berjalan Yang tanpa membuat Tania mengingat resah apapun. bukan perilaku Dan Bu pelanggan, Sekar berdiri di melainkan antara reaksinya keduanya, sendiri. selamat, Ia tidak selalu bebas, merasa terganggu oleh namun keterikatan itu. sendirian Sebagian dalam dari pemahaman dirinya justru menikmatinya. penuh bahwa Ada rasa keadilan puas yang tidak muncul selalu ketika ia meninggalkan menjadi rasa pusat. lega. Ia hanya Ketika meninggalkan perhatian kelangsungan tidak hidup. terbagi, perasaan itu datang cepat, hangat, Bu dan Sekar berbahaya. mulai merasakan bahwa hidup yang Selalu terlalu disusul rasa tenang hampa yang lebih dalam. memiliki cara sendiri untuk retak, Rara menjadi saksi bukan perubahan dengan itu suara dengan hati keras, yang semakin berat. melainkan Ia dengan melihat pertanyaan-pertanyaan bagaimana emosi kecil Tania naik turun tanpa yang pola muncul jelas. di saat tak terduga. Ada Pertanyaan saat-saat yang Tania tidak sangat bisa ia ramah, jawab, lalu tiba-tiba dingin bukan kembali. karena ia tidak tahu, Jika Rara mencoba tetapi mengingatkan, karena ia jawabannya bereaksi tidak defensif. lagi memberi Seolah kelegaan. ada wilayah dalam diri Ia yang mulai tidak bermimpi boleh lagi, bukan mimpi "Kamu tentang bukan yang ritual, dulu lagi," ujar bukan Rara tentang suatu nyai, malam, suaranya dan bergetar. bukan tentang Tania suaminya. menatapnya lama. Yang Di muncul balik tatapan justru itu dirinya ada sendiri, konflik yang duduk jelas. di ruangan sempit, Aku juga ngerasa memegang begitu, sesuatu yang tidak terlihat, jawabnya lirih. sambil mendengarkan Kadang aku suara ngomong, langkah yang tapi tidak pernah rasanya mendekat. bukan aku yang milih kata-kata. Dalam mimpi itu, Pengakuan ia itu selalu membuat Rara sadar merinding. bahwa ia teringat sendirian, peringatan sang juru kunci. dan Tentang kesadaran kunci, itulah yang tentang membuatnya batas yang terbangun tidak dengan boleh napas dilanggar. berat. Ia menyadari bahwa proses ini sudah melangkah terlalu Anaknya jauh. baik-baik Jika saja, tidak dihentikan, terlalu baik, Tania akan semakin terseret dan ke dia peran tumbuh yang menjadi bukan anak yang sepenuhnya mandiri, jarang Rara mengeluh, mendesak untuk kembali ke dan jawatan. cepat memahami emosi Awalnya orang Tania lain. menolak mentah-mentah. Guru-guru Ada memuji dorongan kuat kedewasaannya, dalam dirinya untuk tetangganya menjauh dari menyebutnya ide, anak yang disertai mudah rasa diatur. tidak nyaman yang meningkat Tidak setiap ada yang kali melihat nama sisi sang lain juru yang kunci membuat disebut. Bu Sekar Namun resah. pada suatu Anak malam, itu jarang meminta setelah apapun, kejadian yang membuatnya ketakutan, seolah-olah ia kehilangan telah beberapa belajar waktu sejak dan dini mendapati dirinya kelelahan tanpa ingatan jelas. Tania bahwa akhirnya keinginan menyerah. adalah sesuatu yang berbahaya. Aku capek, katanya dengan Nyai suara tidak kecil. pernah datang lagi, Kalau begini terus, namun kehadirannya justru takut terasa tidak bisa lebih balik. nyata dalam ketiadaannya. Perjalanan kembali terasa Setiap lebih kali berat Bu dari Sekar sebelumnya. mencoba meyakinkan Bukan dirinya karena sadar, bahwa melainkan semuanya telah karena selesai. ada sesuatu yang seolah Ingatannya enggan akan ditinggalkan. percakapan terakhir Tania mereka merasakan muncul tekanan dengan dada jelas sepanjang tentang malam, harga yang seperti tidak peringatan selalu tanpa dibayar kata. dengan Rara penderitaan menggenggam fisik. tangannya, menjadi satu-satunya Suatu penghuni yang hari, Bu tersisa. Sekar menerima Saat kabar mereka bahwa tiba dan mantan bertemu suaminya kembali dengan meninggal, sang juru kunci, bukan secara lelaki tragis, tua bukan hanya pula menghela napas tiba-tiba, panjang.
Ia sakit singkat, dirawat seadanya, dan pergi tanpa banyak orang yang benar-benar merasa kehilangan. Katanya pelan. Kabar itu disampaikan secara datar, tanpa emosi tambahan. Bu Sekar duduk lama setelah menerima kabar itu. Tidak ada air mata, tidak ada rasa lega. Yang muncul justru perasaan aneh, seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa sebuah pintu telah tertutup selamanya, padahal ia sudah lama tidak berniat membukanya. Malam itu, mimpi datang lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di hadapan sosok yang tidak asing, namun juga tidak sepenuhnya dikenali. Bukan nyai, bukan siapapun yang bisa ia beri nama. Sosok itu tidak menuduh, tidak mengancam. Ia menyadari bahwa tidak "Kamu sudah memindahkan semuanya," kata suara itu tenang. "Sekarang giliranmu menampung. Seolah menunggu keputusan yang akan menentukan Apalagi yang harus siapa kutanggung?" yang berhak tinggal. tanya Bu Sekar dalam mimpi. Kesadaran jawab suara itu tanpa musuh. Ia terbangun dengan dada sesak. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya mengerti. Selama ini ritual telah memberinya struktur, ada sebab, ada akibat, ada arah. Kini ketika semua telah tertutup, yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, tanpa kerangka untuk menyandarkan beban. Ia menyadari bahwa hukuman terakhir bukan kesepian fisik, melainkan tidak lagi memiliki sesuatu untuk disalahkan. Bu Sekar mulai berubah dalam cara yang halus. Ia menjadi lebih diam, bukan karena depresi, melainkan karena setiap kata terasa perlu dipertimbangkan ulang. Ia takut ucapannya akan menjadi sebab baru bagi akibat yang tidak ia kehendaki. Ia belajar menahan diri, bahkan dari keinginan yang wajar. Anaknya memperhatikan perubahan itu. "Kenapa ibu kelihatan capek?" tanyanya suatu malam. Bu Sekar tersenyum tipis. "Ibu hanya belajar diam." Anak itu mengangguk lalu berkata pelan, "Jangan terlalu lama. Diam juga bisa jadi beban." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Bu Sekar perkirakan. Dia menyadari ironi yang pahit. Anak yang telah dilepaskan dari peran saksi justru kini mampu melihat apa yang ia sendiri hindari. Bu Sekar duduk sendirian malam itu, menatap ruang yang tenang. Ia mengerti bahwa bab terakhir tidak akan berisi peristiwa besar. Tidak ada kejadian yang bisa disebut klimaks. Yang ada hanyalah keputusan paling sulit, apakah ia harus hidup dengan kesadaran penuh tanpa berbagi, atau berani mengaku bahwa ia juga membutuhkan pengampunan, meski tidak ada lagi yang menuntunnya. Di kejauhan, malam terasa panjang, dan untuk pertama kalinya Bu Sekar tidak tahu bahwa ia ingin esok datang lebih cepat atau justru ingin menunda, karena ia tahu akhir sesungguhnya bukan tentang apa yang hilang, melainkan tentang apa yang tetap tinggal bersamanya. Pagi datang tanpa pengumuman. Cahaya menembus jendela dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Dunia terasa sunyi, hampir kosong, tidak lebih ramah, tidak pula lebih kejam. Bu Sekar bangun, menyiapkan air hangat, menunggu anaknya selesai bersiap. Tidak ada perasaan istimewa yang menyertai hari itu, dan justru disitulah letak perubahannya. Ia telah berhenti menunggu tanda.
Selama bertahun-tahun, hidupnya berjalan seperti rangkaian peringatan, satu pilihan memanggil konsekuensi berikutnya. Kini rantai itu tampak selesai, tidak ada yang mengejar, tidak ada yang menagih. Namun Bu Sekar tahu sesuatu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah bentuk. Ia mengantar anaknya ke sekolah. Di gerbang, anak itu menoleh dan melambaikan tangan. Senyumnya ringan, tidak menyimpan tanya. Ia tahu bekasnya akan selalu. Bu Sekar membalas lambaian itu, dan untuk pertama kalinya sejak lama dadanya terasa hangat. Bukan karena bahagia, melainkan karena ia akhirnya mengizinkan dirinya merasakan sesuatu, walau kecil. Masa lalu cukup tahu bahwa ada bab yang telah. Sepulangnya, Bu Sekar duduk sendirian di ruang tengah. Ia membuka kotak kayu kecil yang selama ini ia simpan di tempat paling jarang disentuh. Di dalamnya tidak ada benda ritual, tidak ada simbol, hanya catatan-catatan lama, potongan kertas berisi tanggal, nama, dan kalimat singkat yang ia tulis saat hidupnya masih dipenuhi ketakutan. Ia membaca satu persatu, tidak ada getaran, tidak ada dorongan untuk menyesal atau memberanikan diri. Yang ada hanyalah pengakuan paling jujur. Semua itu pernah terjadi, dan ia adalah bagian dari setiap keputusan. Bu Sekar mengambil napas panjang. Ia menyalakan kompor lalu membakar catatan-catatan itu perlahan. Api kecil bekerja tanpa tergesa. Ia tidak mengucap doa, tidak meminta izin. Ia hanya menyaksikan kertas-kertas itu berubah menjadi abu dan membiarkannya dingin dengan sendirinya. Di saat itulah ia memahami perbedaan besar antara melarikan diri dan menutup lingkaran. Yang pertama selalu membutuhkan musuh. Yang kedua hanya membutuhkan keberanian untuk tinggal. Sore harinya Bu Sekar mengunjungi tempat Nyai pernah tinggal. Rumah itu kosong, tertutup rapat, tidak ada jejak yang mengundang. Ia tidak mencari Nyai, ia hanya ingin memastikan bahwa ia tidak lagi membutuhkan pintu keluar rahasia untuk bertahan hidup. Di depan rumah itu, Bu Sekar berdiri sebentar. Ia mengucapkan satu kalimat, pelan, tanpa saksi. Aku tidak akan menukar lagi. Tidak ada angin yang menjawab, tidak ada perubahan cahaya. Kalimat itu tidak dimaksudkan sebagai janji kepada siapapun selain dirinya sendiri. Malam turun dengan tenang. Anak itu pulang membawa cerita tentang sekolah. Bu Sekar mendengarkan, bertanya seperlunya, tertawa di tempat yang tepat, tidak berlebihan, tidak dipaksakan. Kehangatan itu sederhana, dan justru karena itu terasa rapuh namun nyata. Saat anaknya tertidur, Bu Sekar duduk di tepi ranjang. Ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Hidup tanpa ancaman bukan berarti hidup tanpa tanggung jawab. Justru sebaliknya, tanpa tekanan dari luar, setiap pilihan menjadi murni miliknya. Dan itulah hukuman terakhir. Tidak ada lagi yang bisa ia salahkan. Tidak ada kekuatan gelap yang bisa ia tuduh. Jika ia keliru di masa depan, kesalahan itu tidak akan punya nama lain selain namanya sendiri. Bu Sekar mematikan lampu. Dalam gelap, ia tidak merasa takut. Ia merasa sadar. Ia tahu dunia tidak akan memberi penebusan. Tidak akan ada penghapusan dosa yang dramatis. Yang ada hanyalah hari-hari biasa, di mana ia harus memilih untuk tidak mengulangi pola lama, meski kesempatan selalu terbuka. Dan mungkin itulah keadilan yang paling jujur. Bukan penderitaan yang diwariskan, melainkan kesempatan
untuk tidak mengulang kejahatan yang sama. Di rumah kecil itu, malam berlalu tanpa gangguan. Tidak ada yang datang, tidak ada yang pergi, hanya seorang perempuan yang akhirnya hidup tanpa utang kepada kegelapan, namun juga tanpa perlindungan darinya.